Oke pemirsa, kami punya informasi lain untuk Anda. Kita beralih ke topik lain. Jadi harga sejumlah komoditas pokok masih terus mengalami peningkatan di Pasar Pahing, Surabaya ya Jason ya? Betul, coba kita akan pantau kenaikan harga ini pun terus dikeluhkan ternyata oleh para pedagang dan juga pembeli. Sementara kalau di Jakarta itu harga komoditasnya mengalami penurunan kayak bawang merah dan juga bawang putih. Itu ada yang turun, ada yang naik juga. Oke, kalau begitu pemirsa langsung saja untuk informasi terkini kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV ada Fadila Syarafina di Surabaya dan juga Endita Triantara di Jakarta. Kita akan tanyakan ke Fadila terlebih dahulu. Fadila, selamat pagi. Jadi pagi ini bagaimana pantauan harga pangan di sana? Apa yang paling tinggi kenaikan harganya? Selamat pagi Valen dan juga Jason, benar sekali untuk di Pasar Pahing Surabaya, Jawa Timur ini memang masih ada beberapa komoditas-komoditas ya yang masih mengalami kenaikan. Tentunya ini juga menimbulkan keluhan-keluhan ya Valen dan juga Jason dari para penjual maupun juga para pembeli, di mana para penjual ini menyampaikan bahwa karena kenaikan harga ini para pembeli terpaksa harus mengurangi pembeliannya. Ini tentunya juga menurunkan omset dari para pedagang yang ada di Pasar Pahing Surabaya ini. Namun untuk selengkapnya Valen dan juga Jason terkait dengan apa-apa saja komoditas yang saat ini mengalami kenaikan khususnya untuk harga sembako. Ini saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang pedagang yang ada di sini, ada Bapak Sugiono di sini. Selamat pagi Bapak. Pagi, ya selamat pagi. Bapak, untuk komoditas sembako ini apakah ada kenaikan Pak sampai saat ini? Ya saat ini enggak seberapa kenaikannya, enggak seberapa. Hanya minyak yang itu, yang minyak naik yang tajam itu. Ya apa kita punya minyak yang ini apa? Yang 1 literan 21.000, nek Sanko 2 literan 44 harganya. Berarti ini harganya udah naik daripada sebelumnya? Ya naik dikit dari sebelumnya. Naik gula, kalau gula yang kemasan sendiri 17.000, kalau yang kemasan pabrik 18.000. Ya. Kalau beras itu ya yang paling murah kita kan enggak jual beras yang PAS dari SAP enggak jual. Yang jual itu hanya beras yang dari desa yang biasa itu harga 14.000 ada. Nah, yang baik seperti pelikan itu dari harga dipatok pemerintah kan harganya hanya 14.900, tapi kita ndak bisa jual 14.900. Oh, dikarenakan ditambahi biaya sama dia. Jadi jualnya di atas 16.000. Jadi kalau beras yang pelikan itu dijualnya berapa sekarang Pak? Jualnya sekarang itu pelikan saya 82 yang 5 kiloan itu. Sebabnya ambilnya saja sudah 80. Tapi dari agen itu harganya 14.900 tapi plus ada kemasan gini itu alasan dia gitu. Ya kita kalau ndak ngambil kan ndak bisa jual. Maksudnya ndak ada barang ya terpaksa ambil. Dengan harga 80 pembeliannya kita jual 82. Kalau minyak goreng rakyat, minyak kita di sini ada nggak sih Pak? Kita saya ndak punya minyak kita. Tapi ya dengar-dengar minyak kita sekitar 20 ribuan. Dengan harga pemerintah kan 15.700, tapi harga barang nggak ada kalau harga dari itu. Ya mungkin ada itu luaran ya sekitar 20-an ribu. Baik, terima kasih Pak. Berarti minyak kita juga di harganya di sini dijualnya di atas HET juga ya Pak? Ya, sebetulnya kan 15.700, tapi ambilnya itu nggak boleh sekarang. Dari pemerintah 15.700 ya sekitar sekarang pasaran 20.000, tapi kita nggak punya barang minyak kita. Terima kasih banyak Bapak. Ya demikian Valen dan juga Jason, memang masih ada beberapa komoditas yang tadi disampaikan oleh Pak Sugiono mengalami peningkatan tadi seperti beras premium ini masih mengalami peningkatan. Begitu juga dengan saat ini harga minyak kita atau minyak goreng rakyat ini di Pasar Pahing ini juga masih banyak yang dijual di atas harga eceran tertinggi karena memang mengambil dari agennya ini dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi. Demikian dapat kami sampaikan dari Pasar Pahing Surabaya. Jason dan juga Valen, untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, itu pantauan di Surabaya. Kalau di Jakarta kita coba ke Tanjung Duren. Di sana ada Endita. Jadi Endita, kalau pengamatan Anda di pasar, apa nih komoditas yang naik atau justru ada beberapa yang turun?
Selamat pagi Jason, Valen, dan juga pemirsa. Jadi berdasarkan pantauan kami pagi hari ini memang di pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat ini cenderung lebih banyak komoditas yang mengalami penurunan harga dan juga cenderung stabil. Dimana kalau misalnya kemarin harga bawang putih itu sempat naik menjadi sekitar 70.000 per kilogramnya, saat ini harga bawang putih sudah kembali turun menjadi 50.000 per kilogramnya. Dan ini juga berlaku ke bawang merah, di mana bawang merah saat ini ada di angka 60.000. Sebelumnya ini sempat ada di angka 80.000, lalu turun ke 70.000 dan saat ini sudah ada di 60.000 rupiah per kilogramnya untuk bawang merah. Dan itu juga terjadi penurunan di cabai rawit dan juga cabai keriting, di mana saat ini cabai rawit ada di angka 80.000 kilogram, di 80.000 per kilogramnya, dan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan karena sebelumnya setelah Lebaran Idul Adha cabai rawit ini sempat ada di angka 120.000 per kilogramnya, dan ini tentunya menyebabkan para masyarakat mengeluh gitu di pasaran. Dan juga untuk cabai keriting sendiri saat ini ada di angka 60.000 per kilogramnya, sehingga untuk cabai bawang merah dan bawang putih ini memang lebih mengalami penurunan dibandingkan komoditas hewani, Jason. Dimana kalau untuk komoditas hewani di pasar tradisional di kawasan Jakarta Barat sendiri memang masih terpantau tinggi, relatif tinggi, dimana ini untuk harga daging sapi ada di Rp170.000 per kilogramnya. Ini masih cukup signifikan dibandingkan beberapa bulan lalu, terlebih sebelum Idul Adha, di mana sebelumnya harga daging sapi sendiri itu ada di Rp130.000, sehingga ini memang signifikan ada kenaikan sebesar Rp40.000. Dan ini tadi saya berbicara dengan para pedagang, ada beberapa faktor memang yang menyebabkan adanya kenaikan harga yang relatif tinggi di daging sapi ini, antara lain keadaan geopolitik dan juga penyesuaian harga bahan bakar yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan juga untuk daging ayam ini ada di angka Rp50.000 per kilogramnya untuk daging potong, dan juga untuk daging ayam ekor ini ada di Rp55.000 per kilogramnya, sehingga memang ini masih ada kenaikan sekitar sebesar Rp15.000 per kilogramnya. Dan juga ini disebabkan oleh naiknya harga bahan bakar yang terjadi kemarin. Dan memang untuk harga telur ayam sendiri tidak terdampak seperti itu. Jadi untuk saat ini harga telur ayam ada di Rp28.000 per kilogramnya, dan ini cenderung stabil. Para pedagang juga mengatakan bahwa ini cenderung mengalami penurunan karena kemarin sempat ada di angka Rp32.000 per kilogramnya. Seperti itu, Jason. Baik, Endita Triantara, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda, dan sebelumnya ada rekan Fadila Syarafina dari Surabaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.